Top FM. More music variety. Top. Setiap hari takkan ada henti-henti ku mendengarkan musik yang di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu meski jarak dan waktu Selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Oh, radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik radio Top FM kita. Penuh imaji dan program terkini menjadi suatu kebanggaan kita semua. Suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di sebesar program podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini. Dan seperti biasa temannya di hari Rabu sore kita akan hadir menemani temannya bersama teman-teman dari penyuluh keluarga berencana di sore hari ini. Dan tema untuk temannya ya pentingnya 1000 hari pertama kelahiran bagi tumbuh kembang anak. Dan ini untuk narasumber kita ada Mbak Maulidiani Utami, sarjana ekonomi penyuluh keluarga berencana Bumi Ayu, dan juga Ibu Faikotunisa. Bunisa aja lah ya. Sarjana ekonomi penyuluh keluarga berencana Kecamatan Tonjong. Ya, dan sore hari ini Tomania ya tamu-tamu saya sudah hadir, dan langsung saja deh untuk Tomania kita sapa para narasumber kita, Ibu Utami dan juga Bu Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nisa nun sewu dilupakan ya. Selalu. Nah, apa mah? Iya, Bu Nisa katanya Bu baru pertama ya. Saya udah 2 kali dong Mas. Terlupakan selalu. Iya, terlupakan, sorry. Oke, barangkali yang saya mau dipakai Bu. Iya, dipakai aja biar agak-agak jelas gitu ya. Oke, ya Bu Nisa dan juga Bu Tami, untuk sore hari ini tema kita adalah pentingnya 1000 hari pertama kelahiran bagi tumbuh kembang anak. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Utami selaku susah pula kalau gitu. Uut, biasa dipanggil Uut. Bu Ut selaku PLKB Bumi Ayu dan juga Mbak Nisa selaku PLKB Tonjong ini sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Ya, sebelum ngobrol jauh tentang tema kita pada hari ini tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan bagi tumbuh kembang anak, boleh dijelaskan sedikit 1000 hari itu apa sih Bu? Mbak Uut apa Mbak Nisa, terserah. Saya nggak mau. Silakan Mbak Uut. Ya, selamat sore Top Mania. Senang sekali, alhamdulillah kami bisa mendapat kesempatan untuk bisa hadir di sini lagi. Dan untuk kali ini memang kami mengambil tema tentang pentingnya 1000 HPK, hari pertama kehidupan bagi tumbuh kembang anak nih. Bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini maksudnya adalah kehidupan pertama bagi seorang manusia. Ini dihitung dari mulai
pembentukan janin terbentuk itu sudah mulai sudah mulai Berarti dalam dihitung. kandungan gitu ya? Iya, sejak terbentuknya janin di kandungan itu sudah mulai dihitung. Berarti kan itu 9 bulan kehamilan sekitar 270 hari nggih. Tuh, kemudian ditambah lagi dengan ketika setelah lahir 6 bulan pertama itu berarti 180 hari. Terus dan selanjutnya sampai si anak ini umur 2 tahun. Oh, udah tahu. Berarti ada 550 hari berikutnya gitu. Kalau dijumlahkan itu ada 1000 hari 1000 pertama hari. kehidupan. Itu yang memang sangat penting dan menentukan kehidupan selanjutnya seperti itu. Ya kirain dari brojol udah baru-baru dihitung. Bukan, jadi ini karena memang sejak terbentuknya janin itu sudah menjadi bekal ya. Kalau pembentukan janinnya sudah baik, sudah sempurna, itu akan berimbas pada kehidupan dia selanjutnya gitu. Setelah lahir sampai dia nantinya besar. Berarti gitu. kalau misalkan dari pembentukan janin berarti usia berapa minggu, Bu? Ya dari dia mulai nol Terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan gitu ya. Berarti terjadi pembuahan itu sudah mulai dihitung Sudah mulai dihitung. kehidupan gitu Iya. ya. Jadi masa pregensi kehamilan itu sampai dengan anak usia 2 tahun. Kenapa dihitung dari itu, Bu Nisa? Iya, sebenarnya ini kalau misalnya kita runtun dari penemuan terakhirnya, itu sebenarnya justru dihitung itu sebelum kehamilan. Oh, sebelum- nggih, masa-masa Pembuatan. buatan apa? Jadi ketika anak mau usia pranikah lah. Oh, pranikah ya. Itu sudah dikasih informasi terkait itu. Artinya itu memang sudah dipersiapkan sebelum terjadi kehamilan atau pernikahan. Begitu Mas sebenarnya. Itu pengaruh karena. Cuman yang dihitung ini adalah 1000 HPK itu memang dari mulai 0. Jadi sel telur terbuahi itu sudah mulai terhitung. Dihitung mulai gitu 1000 hari. Nggih, sampai nanti anak itu usia 2 tahun. 2 tahun itu namanya 1000 hari HPK. Hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama Oh. kehidupan. Karena sudah terbentuk itu kan berarti dia sebenarnya sudah hidup nih, udah dihitung hidup kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang kirain setahu saya mungkin 1000 hari pertama itu brojol, lahir itu baru Berarti artinya di saat pembentukan janin itu juga orang tua, khususnya ibu dan juga si bapak ini, calon bapak ini memang sudah harus menjaga si janin itu ya. Betul. nggih. Gitu. Dan ini tentu asupan dan lain sebagainya ini harus betul-betul terkontrol gitu ya. Enggak, memang jadi kayak gini Mas. Itu kalau saya gambarkan itu kan ada yang namanya nek bahasane wong tonjong itu brain development. Wong tonjong. Ya. Luar biasa. Jadi, masa perkembangan otak itu ditentukan di masa itu. Jadi nyambung sebenarnya. Jadi perkembangan otak itu bisa maksimal 100% itu justru di 0 masa kehamilan ya Mas ya. Itu sampai dengan 1 tahun. Itu 100%. Selebihnya itu 80% dan terakhir setelah 5 tahun anak ke sana itu hanya 40% saja. Artinya di sini di posisi inilah yang terpenting dan menjadi fokus orang tua sebenarnya. Artinya begini. Ibarat kita bangun rumah Mas. Nah, ini fondasinya. Gitu. Karena ini sangat menentukan gitu. Ya, Iya. Ya, jadi pondasi ini kedepannya ketika ada gempa mau goyah mau apa ini sudah Nah, itu Iya, lebih betul. stabil mungkin Mas ya. Gitu. Istilahnya lo udah dipersiapkan, udah dari ceker ayam dan lain Iya. sebagainya memang sudah terbentuk. bentengnya sudah. Betul. Makanya Agar tadi bentuk. saya bilang Mas, tadi kenapa ini harus dipersiapkan sebelum menikah, pranikah? Artinya begini, ketika calon suami istri ini tidak terpapar misalnya tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan, yang ada nanti perkawinannya mungkin karena usianya tidak atau belum ini ya waktunya ya. Secara psikologis itu pasti pengaruh. Secara kemapanan ekonomi juga itu kan masih kurang. Sehingga ketika nanti ya Gusti Allah nain bayi artinya nain Keturunan. keturunan itu kan akan mengganggu juga di proses ini. Sementara di proses ini 1000 HPK itu sangat penting sekali. Itu kenapa jadi saya bilang sebenarnya harus dipersiapkan itu justru sebelum nikah. Gitu. Oke, ya dari memang ini jawaban ini berarti 1000 hari pertama kehidupan ini sangatlah penting. Dan mengapa ini untuk ke 1000 hari ini? Ini kembali ke jawaban di atas ini di pertanyaan yang kedua ini Bu Nisa. Mungkin apa Bu Nisa mau Bu Uut, silakan.
Silakan Bu. Ya, bahwa 1000 HPK ini adalah periode emas ya, periode emas di mana kita membuat benteng kehidupan untuk anak ya, untuk anak itu, membuat benteng, kita memberikan bekal gitu kepada anak. Bekal dalam artian tumbuh kembang dia supaya bagus, imunitas dia nantinya juga bagus kayak gitu. Ini ditentukan oleh asupan gizinya dia mulai dari nol itu, mulai janin terbentuk itu kayak gitu. Kalau asupan gizinya dan istilahnya apa ya, pemberian gizinya ini tidak maksimal, tidak optimal, ya itu akan mengganggu nantinya tumbuh kembang si janin ini sampai dia nantinya besar seperti itu. Ya, ibaratnya kalau di hari ini atau di masa-masa 1000 hari ini pertama di kandungan ini, semennya kurang bagus, Iya, betul. pengolahan bahannya kurang bagus. Ya, itu juga nanti berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan dia. berisiko malahan ya. Beresiko juga, nggih. Oke deh, dan lalu hubungan gizi dan dengan periode 1000 hari ini apa Bu? Rinciannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan agar para pendengar Top Money juga paham. Mungkin ketika dalam kandungan ini orang tua ini biasanya untuk ibu hamil khususnya mungkin asupan gizi yang perlu dikonsumsi. Apakah itu gesek atau kenapa? Itu makanan-makanan seperti apa itu Bu Nisa mungkin? Oke. Yang Gini, Mas Bayu. Sebenarnya fokus di 1000 HPK ini tidak melulu di gizi. Gizi hanya salah satunya. Faktor lain adalah psikologis juga. Artinya ibu-ibu hamil ini sebisa mungkin itu dijauhkan dari stres kayak gitu Mas. Karena itu juga pengaruh kepada perkembangan janin. Ketika itu terganggu ya otomatis akan terganggu juga janin untuk perkembangan otaknya. Gizi juga. Dan yang terpenting, ini kemarin saya di kampung KB Mas, itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah. Beliau mengatakan, Mbak Nisa, penyebab dari stunting itu apa sebenarnya? Saya sampaikan gizi Pak, salah satunya gizinya, asupan makan, terus kestabilan emosi daripada ibu yang sedang hamil. Saya sampaikan, oh enggak seperti itu Mbak Nisa, saya temukan. Saya lupa itu daerah mana disebutkan itu yang termasuk terbanyak Mas itu stuntingnya. Ternyata setelah diteliti itu kondisi air di situ sangat tidak layak sekali. Jadi residu kandungan air itu banyak seng ya. Itu sangat tinggi sekali. Itu hampir masyarakatnya di situ tuh kerdil, stunting. Jadi memang saya baca juga salah satunya adalah itu tadi. Air yang baik, di samping gizi dan juga kestabilan emosi. Jadi secara psikis juga harus diperhatikan juga ibu-ibu hamil itu. Jadilah suami yang bisa menyenangkan hati istri. Intinya begitu. Jadi gitu Mas. Kalau masalah gizi apa saja yang perlu saya pikir masyarakat kita sudah tahu. Intinya gizi itu tidak melulu harus enak, tidak harus mahal. Ya, tadi panjenengan juga sudah menyampaikan gesek. Iya, gesek juga ada manfaatnya juga Mas. Artinya jangan terusan. Ya, nanti yang ada anaknya bapaknya lecit gitu. Ya. Anaknya asin gitu. Nah, gitu ya Mas. Jadi memang banyak faktor yang bisa menopang dalam rangka ini tadi agar terkawal dengan baik di 1000 HPK ini. Ya, jadi memang artinya ini emosi si ibu ini juga tidak boleh ketika sedang hamil ini tidak harus bisa harus bahagia ya Bu Bu Tami Bu ya. Betul, karena memang kadang kan kalau apalagi perempuan sedang hamil itu biasanya sensitif banget itu. Nah, iya, ini Buna. Nih kalau sebagai orang perempuan biasanya kalau lagi hamil itu kenapa sih hawanya kan memang kayaknya emosinya tinggi gitu. Nah, ini kenapa Bu? Ya itu tadi karena terjadi perubahan di badannya ya, terutama di kandungannya, otomatis itu sebenarnya nggak enak banget itu. Mungkin itu yang menyebabkan bahwa si ibu itu akhirnya merasa seperti ini salah, mau seperti itu salah, mau masalah itu yang akhirnya menimbulkan cepat banget emosi kayak gitu, jadi sensitif kayak gitu. Jadi ya kalau kemudian dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan ya itu sedikit banyak istilahnya mengobati yang perubahan yang sakit itu kayak gitu. Tapi kalau
Nah ini yang bikin bahagia itu yang seperti apa Mbak? Iya, iya sorry apa Saya baca yang jalan pikirnya Mas. Mas Bayu mau nanya itu ya. Oh iya, yang bikin bahagia orang hamil itu perempuan apa gitu ya. Yang jelas itu bukan emas berlian. Nah, jangan itu Bu, jangan itu terlalu berat. Ya. Jadi sebenarnya itu gini Mas, ibu hamil secara hormonal itu kan memang ini berpengaruh sekali secara psikisnya. Jadi sebenarnya sederhana. Tadi saya sampaikan bukan emas berlian sebenarnya kita minta, tapi bentuk perhatian saja. Jadi ketika Perhatian dan pengertian ya. perhatian dan pengertian dan kepekaan saya pikir ya, karena perempuan tuh kadang pengen ini tapi pengennya tuh aja sampai nyong jaluk ngerti lah. Ya nggak mungkin loh Bu. Nah itu kan peka kayak tadi saya kan bisa baca jalan pikir kan kayak gitu peka berarti Mas. Nah perempuan tuh kayak gitu Mas, jadi karpe A tapi pengennya kayak ngerti nyong rasa ngomong A kan. Nah, itu seperti itu luar biasa kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan sebenarnya itu sederhana sih kalau menurut saya, dan itu berpengaruh sekali. Makanya ini penting ketika suami istri ini paham betul, iya saling menjaga, bagaimana saling mensupport, karena permasalahan hamil itu bukan hanya ada di istri tapi kedua belah pihak saling support. Itu bener nggak Bu? Itu karena hawa bayi gitu. Ya itu enggak sih sebenarnya kayak karena faktor hormonal itu aja yang perubahan itu aja. Bukan karena sebenarnya. ini hawa bayi. Iya, pengen sate gitu ya, pengen. Ini pengalaman Mas, sedikit cerita. Pengalaman saya pribadi. Dulu saya di lingkungan saya mungkin bahkan pada umumnya seperti itu, bahwa ibu hamil angkatan pertama sampai dengan 4 bulan kayak anak sing istilah nyidam ya nyidam. Kita terima itu sebagai bentuk kelumrahan sehingga itu masuk ke otak kita dan ketika ya kita ngikut saja, oh ya saya lagi nyidam kan seperti itu. Nah suatu saat saya periksa kebetulan di Purwokerto kehamilan, saya tanya sama dokternya karena waktu itu Mas nyidam saya itu parah. Saya ketika mandi tidak mau pakai sabun dan itu berlangsung sampai 3 bulan itu repot. Lah mandinya air aja biasa. suaminya nggak komplain. Itu hebatnya suami saya. Jadi kalau suami pakai sabun tuh jangan masuk kamar, jadi keluar dulu, hilangin dulu aroma sabunnya. Nah itu saya konsultasi ke dokter, dok saya punya begini-begini. Nah dokter di situ disampaikan, Mbak sebenarnya secara medis itu tidak ada yang namanya istilah nyidam, itu tidak ada. Itu hanya sugesti saja yang ada di masyarakat, dimasukkannya itu benar. Kita mempercayai itu, kemudian tersugeslah kita, oh ya saya nyidam. Nah coba mbaknya kalau nggak percaya pulang, suges itu bahwa itu nyenengan tidak seperti itu, mandi pakai sabun biasa. Saya paksakan walau karena lama-lama saya terbiasa Mas. Jadi yang mestinya nyidam 4 bulan, saya cukup 3 bulan saja. Itu fakta Mas, saya mengalami sendiri. Jadi saya pikir kalau permasalahan itu suges aja, karena secara medis tidak ada itu. Ketika dipaksakan berarti itu tidak ada. Ya, kita lawan sebenarnya. Gitu. Oke, luar biasa untuk pengalaman beliau-beliau ini sebagai kaum perempuan yang tentunya memang ini sangat luar biasa. Barangkali juga untuk Top Mania untuk sore hari ini, ya di mana ini mungkin ibu-ibu ini yang banyak harus bersama kami karena memang sangat penting untuk tema kita dan juga sangat bermanfaat. Pentingnya 1000 hari pertama ya Bu ya? Pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan bagi tumbuh kembang anak, tentu ini menjadi salah satu untuk Top Mania barangkali yang saat ini sedang hamil, kemudian juga mungkin ada balita, kayak istri saya kan lagi ada balita juga nih, makanya saya banyak bertanya juga ini. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk perjalanan kita, ya kita break sebentar Bu Nisa dan juga Mbak Uut untuk sore hari ini karena ada beberapa yang mau lewat lebih dahulu. Membuat hatiku merindu. Ya baik teman-teman, masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih bersama ibu-ibu spesial saya untuk sore hari ini. Ada Mbak Uut dan juga Mbak Nisa, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bumiayu dan juga penyuluh keluarga berencana Kecamatan Tonjong. Yang sore hari ini kita masih di tema kita yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya bagi tumbuh kembang anak, yang tentunya ini untuk temannya, untuk para generasi muda yang lagi
lagi saat ini dalam proses hamil ataupun lagi menyusui atau punya balita, ini sangat penting di tema hari ini. Nah, ini dari Bu Ud dan juga Mbak Anissa untuk bincang-bincang kita dari kesimpulan yang sudah Mbak Ud dan juga Mbak Anissa sampaikan sebelumnya, bahwa status gizi dan juga kesehatan ibu merupakan periode yang kritis dan juga titik kritis yang dimaksud di 1000 HPK itu apa saja, Mbak? Ini Mbak Nisa atau Mbak Uhud, silakan. Saya Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa 1000 HPK itu kan dibagi 3 tahap nih. Yang pertama adalah ketika periode di dalam kandungan 270 hari. Ini kebutuhan gizinya memang meningkat, di mana tambahan energinya itu sekitar 300 kilokalori per hari gitu. Pertambahan energi terutama ini di trimester yang kedua, berarti kisaran hamil umur 4 sampai 6 bulan gitu. Itu kebutuhan proteinnya juga mengalami peningkatan itu sampai 68% gitu. Termasuk juga kebutuhan zat gizi mikro seperti zat besi, asam folat, kalsium, yodium, itu juga semuanya meningkat. Makanya di trimester yang ini itu ibu hamil itu biasanya mendapat tambahan asam folat, kemudian zat besi, dan ini masih banyak lagi berbagai macam vitamin gitu yang harus dikonsumsi. Ini manfaatnya adalah yaitu tadi untuk mendukung pertumbuhan janin supaya bisa tumbuh optimal ya. Kemudian periode yang kedua adalah ketika si janin ini lahir, bayi ini lahir mulai dari umur 0 bulan sampai 6 bulan gitu. Berarti kan sekitar 180 hari. Yang harus diperhatikan di sini adalah ketika pemberian ASI, mulai dari ketika bayi lahir itu sudah dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini itu, kemudian dan ASI eksklusif itu benar-benar harus eksklusif sampai si bayi ini umur 6 bulan gitu. Dan setelah periode yang kedua ini adalah periode yang ketiga, yaitu mulai dari 6 bulan sampai 24 bulan. Itu sekitar 550 hari. Di sinilah anak sudah mulai dikenalkan dengan yang namanya MPASI, makanan tambahan ya, makanan pendamping ASI. Mulai dari pertama dia dikenalkan berupa apa dulu, kemudian itu ada tahapannya. Jadi tidak boleh langsung begitu 6 bulan nasi rames. Nasi goreng. Nasi goreng, apalagi dengan dengan berbagai macam lauk seperti orang dewasa, itu tidak bisa ya. Jadi memang ada tahapannya supaya tumbuh kembang si bayi ini juga bisa lebih optimal seperti itu. Ya, jadi artinya memang tahapan-tahapan ini perlu dilakukan untuk para ibu. Ya, oleh para ibu atau keluarga yang memiliki bayi. Ini biasanya kadang-kadang ada ibu-ibu yang anaknya rewel. Nah, ini Bu Nisa nih mungkin. Jadi sebelum 6 bulan gitu ya sudah ada pemberian makanan tambahan. Ini dampaknya seperti apa, Bu? Biasanya. Iya. Jadi sampai detik ini saya temui masih di posyandu anak baru usia, bahkan ada yang 1 bulan kemarin saya temui. Saya cerita di situ. Bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan, kenapa harus ASI itu bukan tanpa alasan. Jadi lambung anak usia itu tuh baru sebesar kelereng, Mas. Kebayang enggak kalau itu yang masuk nasi rames, nasi kuah dan lain-lain. Nah itu. Jadi kalau bukan kita orang tuanya yang menjaga, siapa lagi yang gitu. Apalagi kandungan ASI untuk masa 6 bulan itu sangat luar biasa. Itu di dalam apa? Yaitu proses perkembangan otaknya. Dalam rangka itu sebenarnya. Kita kan pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, yang tidak stunting, artinya begitu. Ada lagi yang lah nyentor penyusuning kok susune. Nah, kan kayak gitu ya. Ngapunten, ada lebih memilih hormonal, padahal selarang-larangnya formula itu belum ada apa-apanya dibanding ASI. Kualitas ASI itu tidak ada bandingannya. ASI itu udah lengkap gitu. Sudah lengkap semuanya. Kalau itu bisa dipahami, sebenarnya gini Mas, permasalahannya kenapa masih muncul seperti itu? Karena masih banyaknya masyarakat, baik ibunya maupun anggota keluarga yang lain kayak mbae. Ya, biasanya mbak yang ucok-ucoki. Nah, dikerokna gedang, nah, diwujudnya segan, nah itu kan kasihan. Itu pernah ada kejadian bayi usia 1 bulan dikasih itu apa pisang, keselak meninggal. Takdir, meninggal. Takdir, tapi kan ada jalaran, ada penyebabnya kan begitu.
Jadi diharapkan ibu-ibu ini sebenarnya informasi ini itu sudah disebarkan baik melalui Posyandu, PKK ataupun Kampung KB ya Mas ya. Sudah, mudah-mudahan semakin banyak informasi ini bisa diserap oleh ibu-ibu yang khususnya tadi punya anak balita atau lagi proses hamil. Ya, berarti memang artinya dari pertanyaan ini pemenuhan gizi ini juga ada dampaknya gitu ya Bu? Ada dampaknya. Apalagi gini Mas. Muaranya ketika di 1000 HPK ini tidak terpenuhi, otomatis perkembangan otaknya kan tidak maksimal. Tadi saya bilang di masa pregansi sampai 1 tahun itu perkembangannya itu sampai 100%. Kemudian 1 sampai dengan 2 tahun itu 80%, dan seterusnya setelah 5 tahun ke sana itu hanya 40%. Artinya ketika ini terlewatkan, itu kan eman-eman. Eman-eman sekali karena perkembangan itu pesat di usia itu. Apalagi di 0 sampai dengan 2 tahun itu sangat pesat. Nah, kemarin itu ada pertanyaan Mas, kebetulan di Kampung KB ada pertanyaan, Bu, ini kalau misalnya anak saya sudah melewati masa 2 tahun, artinya kan bukan di kategori 1000 HPK lagi. Apakah itu bisa diperbaiki? Artinya begitu. Saya tanya, anak ibu kenapa? Ada permasalahan di situ? Iya, anak saya begini-begini. Indikasinya mengarah kepada stunting. Saya katakan gini Mas, ketika stunting ini sudah terjadi melebihi dari 2 tahun, sifatnya permanen. Ini kan repot. Tidak bisa disembuhkan kalau stunting. Ini yang perlu diketahui juga. Makanya hati-hati. Jadi kalau anak itu diketahui di usia masih 1000 HPK, itu masih bisa kita genjot. Tapi ketika itu sudah melebihi 2 tahun dan stunting itu baru terlihat setelah 2 tahun, Mas. Ya, di angka itu kita hanya ibaratnya tadi bangun rumah, ayo pondasinya yang bagus, biar nanti pertumbuhannya kalau misalkan ada apa ya lebih tahan seperti itu kan gitu. Makanya ketika nanti sudah terlanjur stunting, apakah bisa diobati? Tidak bisa diobati. Ya ada, kita hanya berikan stimulus rangsangan aja. Karena dampak stunting itu tidak hanya di pendek sebenarnya, tapi kualitas intelijensi, kemampuan kognitifnya anak itu juga berpengaruh. Contoh, anak akan lebih minder, anak akan menjauhi untuk bertatap mata seperti ini. Itu karena itu sebenarnya kalau runtunannya. Makanya harapan kami tentang pentingnya HPK ini bisa dipahami betul oleh orang tua. Karena siapa maning sih angger orang dewek, intinya begitu. Dewek kan bakal tua, ya menggantikan siapa anak kita. Nah kalau kita meninggalkan anak yang tidak berkualitas kan melas gitu Mas. Sementara kemajuan zaman semakin kesana kan semakin, nah itu tadi. Ya berarti pentingnya di 1000 hari ini memang dampaknya ke beberapa macam resiko ya Bu? Iya betul. Betul. Jadi gini Mas. Tidak hanya stunting gitu ya? Tidak hanya stunting, tapi di kemampuan anaknya, secara kualitas, kemampuan kognitifnya. Kognitif itu kan berarti rasa ingin tahu. Nah, ketika anak rasa ingin tahunya tidak ada, sudah kebayang. Kita kan pengen anak kita punya rasa ingin tahu yang terangsang ya. Nah itu tadi, itu bisa terlihat Mas. Makanya eman-eman kalau ini sudah diketahui setelah 2 tahun tidak bisa diperbaiki dan sifatnya permanen. Orang tua yang stunting akan melahirkan anak yang stunting pula. Ini kan repot lagi. Makanya kenapa stunting ini menjadi prioritas program nasional, gitu ya, ProPN ya Mbak Ud ya. Istilahnya kita sebut ProPN. Itu karena dampaknya ini kalau misalkan dan hasil penelitian itu di Indonesia 1 dari 3 anak itu stunting. 1 dari 3 anak. 1 dari 3 itu anak stunting. Mau seperti apa? Kalau kita bicara skupnya lebih luas, Mas, secara makro, mau jadi apa Indonesia? Makanya ini jadi perhatian betul-betul dari pemerintah. Termasuk yaitu tadi dari kesehatannya, kami dari DP3, semua lintas sektor juga. Ayo bareng-bareng gimana cara pengentasan ini. Ya salah satunya dengan tema ini juga ada hubungannya dengan stunting ini ya Bu? Betul. Ya, betul. Ini kan ujungnya nanti HPK itu ke stunting Mas. Salah satunya itu ke stunting. Juga efek-efek lain nanti anak itu bisa rentan terkena penyakit. Kedepannya ketika anak ini itu tadi dia tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal yang mestinya dia dapatkan karena itu tadi orang tuanya mungkin tidak tahu caranya seperti apa. Akhirnya kesananya mubah saya bilang. Eman-eman kalau saya bilang. Ya Bu Mbak Ud, ini dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa ini secara terus terang mungkin kita boleh takut, boleh khawatir dan juga boleh miris juga gitu ya. Artinya bahwa ini
orang tua, sebagai orang tua ketika punya balita, punya sedang proses saat ini kayak saya lagi punya balita, ini juga perlu ada kekhawatiran apakah anak saya bisa mampu melewati masa-masa 1000 hari pertama ini atau seperti Pak. Nah, ini sebenarnya saya mungkin sebenarnya hanya sharing untuk saya sendiri. Ya, ini sebenarnya kalau kondisi seperti ini apa yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua selain pemberian gizi-gizi yang baik, kemudian apakah hanya ASI saja cukup atau seperti apa? Iya, yang penting itu untuk istilahnya sebenarnya kita nggak ini juga ya, maksudnya tidak perlu sampai parno kayak gitu ya terhadap kondisi seperti ini gitu. Masalahnya kadang kalau kita sudah panik itu terus tidak. Tapi tetap harus ya, kan? tapi memang tetap harus diperhatikan gitu. Bahwa yang harus dilakukan adalah tetap pemberian asupan gizi itu tetap harus bisa seoptimal mungkin kayak gitu untuk tumbuh kembang si anak. Kemudian untuk kita sebagai orang tua juga harus bisa merangsang istilahnya kognitif dia. Kemudian berarti justru setelah HPK ini, kalau misalkan 1000 HPK ini dilewati dengan maksudnya tidak maksimal, berarti kita benar-benar butuh ekstra setelah yang melewati 1000 HPK ini, mulai dari merangsang motorik dia, terus kognitif dia, kemudian sensorik dia, itu semuanya benar-benar harus ekstra orang tua untuk merangsang supaya dia juga tidak tidak terlalu jauh ketinggalan, berbeda dengan anak-anak yang lain yang sudah masuk gizinya terpenuhi gitu ya. 1000 HPK-nya sudah bagus kayak gitu. Oke, ya, dan Mbak Nisa lagi ini. Ya, artinya ketika seperti ini kan si bayi hanya minum ASI saja, Bu. Nah, ini berarti ke ibunya atau nanti ke bayinya ini untuk perhatiannya? Ketika kondisi seperti itu, ketika istri saya lagi, misalkan istri saya lagi nyusui, nah si anak ini kan ASI saja, nah apakah ASI saja cukup, kemudian nanti si ibunya juga diberikan vitamin atau apa gitu? Betul. Saya menambahkan yang tadi dulu Mas ya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua? Cari tahu informasi sebanyak-banyaknya bagaimana kita mengawal di 1000 HPK ini untuk anak. Tanpa itu ya gimana? Artinya tadi Mbak Uut menyampaikan kita harus tahu sensoriknya anak, bagaimana perkembangan anak di motoriknya, bagaimana perkembangan anak di kognitifnya. Kalau kita tidak tahu bagaimana Mas, kan gitu. Jadi sebanyak-banyaknya kita harus sebagai orang tua tuh harus paham betul. Oh ya, nek anak usia 0 sampai ini dia sudah harus mampu begini. Kalau sekian-sekian harus. Nah, ketika itu tidak ada di anak kita, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa kan seperti itu. Tapi ketika kita tidak tahu apa-apa, ya wis pasrah wae. Tahu-tahu sudah terlambat. Kan seperti itu. Jadi utamanya yang perlu kita siapkan adalah ya itu tadi, pemahaman, pengetahuan sebanyak-banyaknya kaitannya dengan itu. Terus tadi yang kedua, ASI ya Mas ya? Ya. Apakah bayi cukup ASI saja? Ketika bayi mendapatkan ASI, apakah ibunya perlu support lagi? Nah, kan seperti itu. Kan tadi disampaikan, untuk ASI eksklusif itu sangat penting sekali di dalam rangka itu memaksimalkan pertumbuhan otak. Usia 0 sampai dengan 6 bulan itu harus murni asli. Bahkan ketika anak itu misalkan sakit nih Mas, minum obat, itu yang untuk campuran obatnya saja harus pakai ASI. Tidak, kan ada yang ngasih air putih nggih. Nah, itu. Jadi jangan murni ASI. Itu karena memang sudah Allah itu maha sempurna, menciptakan sesuatunya itu memang sudah komplit. Artinya begitu. Di kandungan ASI itu sudah sangat luar biasa untuk pertumbuhan anak. Jadi iya, kita sebagai umat muslim harus meyakini itu gitu. Kenapa kok harus tertarik dengan formula? Kenapa kok harus masih berpikiran yang kayak dulu ya Mas, diwujudna makanan-makanan yang seharusnya tidak atau belum saatnya. Nah, untuk istri sendiri, karena di masa itu kan gini Mas, hasil penelitian juga yang pernah saya dengar, seorang istri ketika dia hamil sampai dengan nanti si orang istri itu melahirkan, itu dianggap 2 tahun si istri kurang tidur. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang bercerita anaknya berapa? 4, 5 dan seterusnya. Saya suka sedih karena saya perempuan ya. Saya paham meteng rasanya ki pirang-pirang Mas. Kemudian dia melahirkan itu kaya ngopo rasane, kemudian dia harus mengasuh anaknya selama 2 tahun. Itu kalau dihitung menurut hasil penelitian 2 tahun itu tidak tidur. Hati seorang suami mestinya kan ternyong, melas ya bojone nyong kan gitu ya. Nah, itu. Jadi harus kondisikan bagaimana istri saya juga mendapatkan haknya.
hak untuk dia merawat dirinya. Toh muaranya ketika saya bisa merawat diri saya, muaranya kan ke suami. Kan begitu, orang ibarat kan gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan istrinya ibarat bojone protes lagi gitu. Jadi sebenarnya harus ada ini saling pengertian saja, bahwa oh ya, istri saya juga repotnya kayak apa, ngaso wadon, capeknya dari mulai kita bangun sampai dengan mau tidur saya bangun lagi, dan pekerjaannya orang katon. Betul. Nah itu repotnya, apalagi nek bocah rewel tinggal lagi oseng-oseng. Nah itu psikologisnya sangat-sangat. Nah usia itu bocahnya tekan nyala, nah itu pengaruh lagi. Jadi ya itu tadi, saling menjaga saja, bahwa itu tadi ada hak istri yang harus dipenuhi kaitannya dengan dia berhak untuk bisa. Ya biasanya kalau suami mah berangkat kerja, tahu kerjanya ngomong gitu. Tahu pulang lagi akne wedang ya tek kan ada gitu. Enggak kita enggak iri Mas tang itu. Ya baik, luar biasa untuk temannya. Kemudian, nah ini berarti masuk di season yang masuk di stunting itu ya Bu ya. Dari muara dari 1000 hari pertama ini HPK ini. Iya, punya efek ke efeknya nantinya stunting ke stunting. ini. Nah ini dan apa penyebab seseorang bisa mengalami stunting ini? Selain tadi disampaikan oleh Mbak Anissa jauh banget gitu, banyak banget gitu. Nah, selain itu apa Bu Uut? Ya, stunting ini kan berarti dia status gizinya yang ini ya, standar nilai skornya kurang gitu. Akhirnya yang berdampak pada stunting. Masalah balita pendek ini menggambarkan adanya masalah gizi kronis yang dipengaruhi dari kondisi ibu juga ikut mempengaruhi ini ya, ikut mempengaruhi kondisi si janin, kemudian masa janinnya sendiri, dan ketika dia bayi dan balita, termasuk penyakit yang saat ketika kehamilan, mungkin dia pada saat kehamilan kemudian pada saat menyusui dia mempunyai penyakit gitu yang diderita, itu juga nantinya berpengaruh gitu terhadap si janin gitu. Apalagi kemudian ditambah lagi mitos-mitos yang ada di masyarakat kayak gitu, yang kayak tadi pernah sudah disebutkan, sempat diobrolkan juga masalah nyidam. Kemudian yang dari orang tua kadang mempengaruhi, tidak boleh makan ini, nanti begini, tidak boleh makan itu, nanti begitu gitu ya. Itu juga nanti akan mempengaruhi masa ya tumbuh kembang si janin. Termasuk tadi juga yang tadi disampaikan sama Mbak Nisa, bahwa masalah air itu juga kan, kandungan air juga itu bisa mempengaruhi anak, tumbuh kembang janin nanti bisa stunting seperti itu. Jadi memang kita perlu mengedukasi masyarakat gitu, supaya ketika si ibu ini hamil ya, mulai dari 0 bulan itu sudah benar-benar harus ekstra diperhatikan semuanya kayak gitu. Asupan gizinya, bagaimana pola hidup PHBS ya, pola hidup bersih dan sehatnya setiap sehari-hari itu seperti apa. Kemudian termasuk juga nanti istirahatnya dia seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Itu tuh benar-benar harus diperhatikan gitu. Ya, Mbak Nisa juga mungkin ada tambahan mungkin, bener nggak Bu ini katanya termasuk cara BAB, tempat ini jamban ini juga pengaruh terhadap stunting. Ini bener nggak? Betul sekali Mas. Jadi kebiasaan saya pikir kalau untuk daerah perkotaan sudah ini ya Mas ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang masih ke sana itu, apalagi kalau akses air itu masih susah ya, biasanya kan masih sembarangan ya. Dan itu juga pengaruh juga kaitannya dengan bakteri juga Mas. Terus air yang ada di sekitar situ itu tercemar juga, yang akhirnya nanti dikonsumsi kan juga pengaruh juga. Seperti itu. Kalau kita buang di tempat kayak WC terpanjang sedunia itu juga kan nanti pengaruh juga. Itu ya Mas ya. Jadi memang ya mau tembangannya apa nek harus kesehatan. Ada missing. Ada tembangannya itu. Ada itu dari kesehatan. Jadi memang itu pengaruh semua, karena itu kaitannya juga jamban ini pengaruh terhadap stunting juga gitu. Betul. Ya. Makanya itu kan jadi perhatian juga. Iya, cenderung di PHBS-nya itu pola hidup bersih dan sehatnya gitu. Kalau kita misal BAB sembarangan, itu jelas bukan pola hidup sehat ya, bukan pola hidup bersih gitu kan. Mengakibatkan kotor, polusi udara, banyak hal itu juga akan mempengaruhi kesehatan si ibu hamil kayak gitu. Ya, jadi memang khususnya untuk seperti disampaikan Mbak Nisa, untuk daerah-daerah
mungkin yang agak terpencil, Iya. airnya susah gitu ya. Kayak di kali jurang kayak gitu. Kayak tahu aja. Oke, ya baik temannya, masih bersama kami bertiga untuk sore hari ini dan masih pembahasan kita masih di tema kita yaitu pentingnya 1000 HPK bagi tumbuh kembang anak, yang tentu ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu dan juga remaja putri yang mungkin sore hari ini ada persiapan untuk berumah tangga, karena memang menurut Mbak Nisa tadi ini memang untuk 1000 hari pertama ini memang harus dipersiapkan dari pranikah juga harus kita tahu untuk apa saja yang perlu dibutuhkan, yang harus dilakukan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang disebabkan di atas ini pasti ada sebab dan akibat nih untuk Mbak Nisa. Kira-kira apa saja dari dampak anak yang terkena stunting? Dampaknya luar biasa, Mas. Larinya kalau kita bicara nyong gampangan cepet ngomongnya itu ke kualitas. Kenapa stunting ini jadi program prioritas pemerintah secara umum? Itu karena nanti dampaknya itu luar biasa. Bayangkan, Mas, ketika penduduk Indonesia dengan sebegitu banyaknya, kemudian kualitasnya seperti ini kan akan jadi beban. Ya. Tidak berkualitas, tidak bisa bersaing. Nah ini, makanya sementara hasil penelitian itu tadi ditemukan 1 dari 3 anak itu stunting. Ini kan repot kalau misalkan tidak diberikan langkah-langkah untuk mencegah, artinya seperti itu, agar percepatan ini tuh bisa dikurangi, artinya gitu, Mas. Nah, dan ini stunting ini hanya di Indonesia saja atau di negara-negara juga sama? Lebih cenderung ke negara berkembang. Kenapa? Negara miskin dan negara berkembang. Ya karena itu tadi mungkin karena apa ya, sisi pengetahuan, kemudian SDM juga. SDM-nya gitu ya, terus kemudian dari sisi ekonominya itu kan belum bisa maksimal kayak gitu. Mungkin tidak terlalu memperhatikan yang namanya bahwa 1000 HPK ini penting gitu. Jadi ketika hamil ya sudah hamil tanpa mungkin mencari tahu bahwa saya hamil supaya nantinya berkualitas, berarti saya harus seperti ini kayak gitu kan. Di negara miskin atau negara berkembang itu cenderung tidak mengutamakan itu gitu. Kirain karena jumlah penduduknya Indonesia yang luar biasa. Bukan? Iya, termasuk itu juga. Termasuk. Ya, karena kita kan sudah penduduknya banyak, terus kategorinya berkembang juga, artinya kayak gitu. Banyak sekali ini ya, hal seperti itu munculnya di daerah-daerah seperti itu, negara-negara berkembang miskin. Itu seperti itu. Ya, kalau negara maju kan biasanya mereka hanya berpikiran ekonomi kayak gitu kan, ekonomi. Bahkan ada negara juga yang perempuannya sudah saya hamil 1 kali saja, atau bahkan saya nggak mau hamil sama sekali gitu kan. Luar biasa gitu. Iya. Terus kadang kita juga menemukan kayak gini, Mas, di lapangan. Ada yang berpikiran, taruhlah katakan seperti itu, kita sampaikan, tolong rokok itu jelek pengaruhnya, bla 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 segala macam. Nah, kemudian disampaikan, lah nyong dening kayak bapaknya ngerokok tapi umurnya bisa 80 tahun. Itu. Coba kalau kita balik. Coba Pak, kalau bapaknya jenengan orang udut mungkin umur 90 tahun kan gitu. Jangan terus. Nah, itu yang cara berpikir kita perlahan coba kita rubah lah. Artinya begitu. Apalagi untuk stunting, kalau saya anggap itu sangat-sangat penting sekali ya, Mas ya. Karena ya itu tadi, mereka anak-anak kita adalah generasi seterusnya. Ketika dari kecil tidak ada ini, ya mau jadi apa negara kita, sudah seperti itu aja lah. Artinya secara logika kita sudah bisa menggambarkan, ya Allah, kalau kualitasnya seperti ini bagaimana. Karena dampak stunting tadi saya sampaikan tidak hanya pendek saja, tetapi kemampuan kognitif anak, motoriknya, sensoriknya itu akan berpengaruh sekali. Nah, kalau ini semakin banyak, ini akan menjadi beban. Negara kita, saya analogikan gini, Mas, rumah, sebuah keluarga, si A dengan pendapatan 50.000 dengan anak 2, si B pendapatan 50.000 sama anaknya 4. Kira-kira akan tercukupi yang mana, Mas? Kan yang dua. Kemungkinan yang 2 ini mungkin dia bisa saving, bisa menyisakan uangnya. Artinya ketika dia bisa menyisakan uangnya, mungkin dia bisa mengalokasikan untuk apa? Oh, yang kok indah anak kenyong sekolah. Lah yang 4 dia akan berkutat bagaimana memenuhi isi perut. Hanya seperti itu aja. Itu analogi yang sederhana saja. Jadi
bagi kami, keyakinan saya sebenarnya permasalahan semua itu akan terselesaikan dengan program KB. Karena berencana itu keren. Cicit. Ya, sedikit ini ya, permasalahan stunting ini di Kecamatan Bumiayu kan sebenarnya cukup banyak ya. Bahkan kemarin ada 4 desa yang memang jumlah anak stuntingnya itu cukup banyak, yaitu Desa Kalinusu, Desa Kalilangkap, Desa Purwatan, dan Desa Jatisawit gitu. Yang agak mengejutkan memang Desa Jatisawit ya, kota. cenderung kota, tapi ternyata jumlah stuntingnya lumayan banyak. Dan intervensi untuk keempat daerah ini untuk istilahnya menanggulangi ya, minimal mengurangi angka stunting ini itu benar-benar besar banget biayanya, Mas. Saya mendengar cerita dari Bu Bidan dan kader yang ada di Desa Jatisawit, yaitu terutama karena saya lebih dekatnya ke Jatisawit gitu. Pemerintah sampai mengeluarkan satu desa itu lebih dari 100 juta. Harus habis dalam jangka waktu 2 minggu. Itu hanya untuk memberi makan Stunting itu. anak stunting gitu. Itu kan berarti memang untuk penanganan stunting ini benar-benar menjadi, ya bisa dibilang menjadi beban juga buat Mahal negara. gitu ya? Mahal karena mahalnya kayak gitu. Makanya itu 1000 HPK ini ya memang sangat-sangat penting gitu. Kalau saya juga pernah mendengar bahwa gini, salah satu ciri-ciri anak yang nantinya stunting itu bisa dilihat dari pertama dia lahir panjangnya itu berapa. Minimal itu 47 cm. Kalau dia di bawah 47 cm Itu sudah ada gambaran. sudah ada gambaran bahwa dia nantinya bakal stunting gitu, seperti itu. Ya, baik, luar biasa. Dan pertanyaan terakhir Mbak Nisa dan juga Mbak Uut. Ini ngomong-ngomong, untuk karena biayanya sangat mahal, stunting ini tentunya harus dicegah sebelum terjadi. Nah, Betul. ini apa saja yang bisa dilakukan Mbak Uut dan juga Mbak Nisa? 1000 HPK, Mas. Sudah itu. Kita kawal 1000 HPK. Itu kuncinya sudah. Itu salah satu bentuk pencegahan mengurangi jumlah stunting yang ada sudah di situ. Karena itu tadi saya sampaikan nih. Brain development. Jadi yang paling maksimal itu di usia itu. 1000 hari pertama. Pregensi sampai dengan anak usia 2 tahun. Sudah itu. Kita fokus di situ. Insya Allah nanti ke depan stunting bisa turun. Iya, bahwa mulai dari awal ya 1000 HPK itu berarti kan sejak masih dalam kandungannya si ibu hamil ini benar-benar perlu mendapatkan makanan yang baik. Kemudian jangan sampai dia menjadi ibu hamil kek ya, kurang energi kronis. Apa? Kek. Kek. Ibu hamil kek, kurang bukan energi cekek, bukan dia. kronis. Bukan. Kalau ibu hamil kek itu biasanya dilihat dari lingkar lengan. Lingkar lengan biasanya itu kalau ibu hamil pasti itu diukur ketika dia periksa ke kesehatan itu biasanya diukur. Kalau lingkar lengannya itu kurang dari 23 cm itu dia bisa disebut sebagai ibu hamil kek, kurang energi kronis. Jadi asupan gizinya kurang, perlu ditambah gitu. Kemudian itu tadi perlu mendapat makanan tambahan juga, belum lagi vitamin-vitaminnya seperti zat besi, asam folat dan sebagainya. Terus kemudian ini yang kadang agak-agak diremehkan juga sama ibu hamil ya, biasanya ketika dikasih yang namanya Fe, zat besi. Itu kadang udah males minumnya kayak gitu. Padahal sejak hamil dia mulai dari 0 sampai 9 bulan itu minimal dia harus minum sekitar 90 tablet zat besi Fe itu untuk memenuhi kebutuhan si janin untuk bisa berkembang dengan baik gitu. Kemudian itu selama masa kehamilan, kemudian setelah melahirkan si anak juga biasanya selalu dilakukan IMD ya, inisiasi menyusui dini. Itu juga pentingnya ya untuk itu tadi pemenuhan gizi si anak mulai dia bayi baru lahir gitu. Yang namanya ASI awal itu yang mengandung kolostrum itu kan juga gizinya, vitaminnya itu benar-benar sangat bagus sekali gitu. Jangan sampai terbuang malah gitu. Apalagi kemudian setelah 6 bulan dia harus ASI eksklusif. Kemudian setelah bayi 6 bulan ke atas itu sampai 2 tahun dia harus mendapatkan MPASI. MPASI-nya juga benar-benar harus diperhatikan sesuai tahapan perkembangannya. Jangan sampai kemudian memberikannya itu loncat kayak gitu semaunya. Misal dengan alasan anak tadi sudah dikasih bubur, misal ya, dia sudah MPASI, anak udah dikasih bubur tapi masih rewel, terus akhirnya dikasih yang lebih berat lagi kayak gitu misalkan. Itu ya mungkin memang efeknya pada saat itu si anak mungkin jadi anteng kayak gitu. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana dampak di dalam tubuhnya itu
pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuhnya itu, organ-organnya itu seperti apa gitu. Itu kan juga organ-organ kita sebagai manusia kan perlu penyesuaian juga kayak gitu. Ya. Makanya benar-benar harus diperhatikan. Ya, Mbak Nisa mau menambahi? Ya, cukup Mas. Cukup. Sudah. Oke deh. Dan ini tentu sekali lagi untuk temannya 1000 hari pertama ini kata Mbak Nisa. Inilah jawaban untuk menangani stunting. Kemudian juga ini asupan gizi Mbak Utami ini juga perlu diperhatikan untuk para ibu yang sedang hamil maupun yang sedang menyusui, karena dengan asupan gizi para ibu ini juga sangat penting ya Mbak Nasa ke depannya, sehingga akan mengurangi resiko untuk anak-anak kita yang stunting. Baik temannya, sayang sekali untuk bincang-bincang kita Mbak Nisa dan juga Mbak Ut. Terima kasih untuk sama-sama, Mas sore Budi. hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Untuk Nggih, bincang-bincang. terima kasih juga kepada Top Mania dan Top, terutama Radio Top FM. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada salah kata atau kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke deh, Gitu. sama-sama. Top FM inspirasi kita semua. KB keren. Terencana itu keren. Terencana. Terencana itu keren. Terencana itu keren, bukan Oke. berencana itu. Bukan. Oke. Ya baik Top Mania, sayang sekali untuk bincang-bincang kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk Top Mania, khususnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil, sedang menyusui, ya ada punya balita. Boleh Dengan- nambahin sedikit? Ya boleh. Oke, untuk ibu-ibu hamil biasanya kan dikasih buku ini buku kesehatan ibu dan anak, namanya buku KIA gitu. Itu sangat bermanfaat. Jadi minta tolong jangan hanya disimpan dan dibawa ketika periksa saja. Itu biasanya dibawa untuk posyandu doang. Nah itu kadang lebih banyak kesalahannya kayak gitu. Kadang malah buat mainan anak sampai disobek-sobek kayak gitu ya. Padahal itu di dalamnya banyak sekali informasi yang bermanfaat untuk ibu hamil, selama hamil sampai si anak balita umur 5 tahun. Itu semua informasinya ada di sini. Ini perlu dibahas juga nih. Kadang-kadang diabaikan itu betul. Nah, iya, betul. Kemudian di sini juga kan ada stiker juga, namanya stiker P4K. Itu juga jangan sampai stikernya hanya disimpan di buku, tapi benar-benar harus ditempelkan di depan ya, di kaca depan rumah gitu atau di pintu kayak gitu, supaya orang di sekitar juga memperhatikan, oh ternyata di sini ada ibu hamil dengan kondisi seperti ini, jadi nanti ada tindakannya kayak gitu. Baik, iya ini mudah-mudahan bermanfaat temannya. Ternyata buku apa pun namanya? KIA. KIA ini juga penting. Jangan sampai jadi ibu yang kek. Kurang energi keras. Ya baik temannya, terima kasih sekali untuk sore hari ini dan mudah-mudahan banyak manfaat di bincang-bincang kita di pentingnya 1000 HPK bagi tumbuh kembang anak, yang muaranya ternyata dampak dari semua ini adalah berbagai macam resiko bagi anak-anak kita. Salah satunya adalah stunting, dan stunting ini adalah salah satu program pemerintah yang sedang kita genjot bersama, dan ini dibikin sebuah groyokan, artinya semua stakeholder punya setiap instansi ini satu bahu membahu untuk menangani stunting, karena ketika sudah stunting seperti disampaikan Mbak Nisa, setelah 2 tahun ini tidak ada obatnya alias sudah tidak bisa diperbaiki lagi, hanya ada stimulan yang hanya untuk perangsang-perangsang, ini juga hasilnya belum maksimal, dan ini tentu sebuah tanggung jawab bersama kita sebagai orang tua agar anak-anak kita terhindar dari stunting gitu ya. Dan terima kasih untuk Mbak Nisa, Mbak Ut. Nggih, sama-sama. Terima kasih. Nggih. Ya, dan akhirnya saya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih, termasuk penanggung jawab untuk sore hari ini ada Disba DJ di program ini, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.